Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelianti. Saya akan mempresentasikan tahap pembuatan website, yaitu khususnya di tahap testing atau pengujian. Nama kelompok kami itu Mita Mutiara Sani, saya sendiri Halija Hastika Pagala Sasmita Rianda. Saya akan presentasikan pengujian web. Pengujian web atau testing adalah instrumen penting dalam pengembangan aplikasi web untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan seperti apa yang diharapkan oleh pengguna. Testing adalah sebuah aktivitas untuk mengevaluasi kualitas dari sebuah produk dan untuk memperbaiki produk dengan mengidentifikasi kerusakan dan masalahnya. Kesalahan atau error terjadi jika hasil dari jalannya testing tidak sama dengan hasil yang diharapkan. Error adalah perbedaan antara lain atau kondisi yang dihitung, diobservasi, diukur dengan kenyataan spesifikasi dan kebenaran teori. Sasaran utama testing adalah menemukan error, tetapi testing tidak mengarahkan ke perbaikan kualitas walaupun error telah terdeteksi dan dihilangkan. Testing dikatakan berhasil jika errornya terdeteksi, terutama jika berhasil mendapatkan tambahan informasi mengenai masalah dari aplikasi. Testing yang tidak menemukan kesalahan adalah waste of me. Pengujian atau testing situs web. Anda harus diuji untuk semua fitur teknis seperti pengkodean dan script, kompatibilitas dengan browser utama, dan juga memberikan apakah situs web benar-benar memenuhi tujuannya. Selanjutnya, mengapa penting kompatibilitas situs web memainkan peran besar dalam keberhasilan bisnis e-commerce? Alasannya karena ketidakcocokan dengan browser tertentu membatasi audiens situs web itu. Ini mengarah pada lalu lintas terbatas di situs web tertentu yang dapat menurunkan konversinya. Ini berarti bahwa kompatibilitas browser adalah salah satu aspek utama yang harus dipenuhi saat situs web sedang dalam tahap pengembangan. Bagaimana itu bekerja? Perbedaan antara browser yang berbeda adalah bahwa mode penerjemahan teks berbeda di setiap browser web. Mode terjemahan ini digunakan untuk menerjemahkan kode HTML situs web. Meskipun standar aturan tetap, perbedaan cenderung terjadi dengan interpretasi pengkodean. Level testing pertama, unit test, merupakan pengujian unit terkecil seperti kelas web page. Pengujian yang berdiri sendiri. Pengujian dilakukan selama tahap implementasi. 2. Integration test, merupakan evaluasi interaksi unit terintegrasi yang dites secara berbeda dan terpisah. 3. System test, merupakan testing yang komplit sistem yang terintegrasi. Acceptance test, mengevaluasi sistem dalam organisasi dengan bantuan klien yang berada dalam lingkungan sistem, menggunakan kondisi dan data real. 5. Beta test, merupakan tes yang informal atau tanpa rencana dan kasus yang mempercayakan kreativitas pengguna yang potensial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Halija. Kepada Saudara Halija saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halija. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi kami. Selanjutnya, pengujian situs web. Pengujian situs web dibagi menjadi dua. Pertama, pengujian di localhost sebelum mengupload situs web. Dilakukan pengujian di server lokal terlebih dahulu. Kedua, pengujian di internet setelah diupload dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa web telah siap untuk digunakan. Kemudian, level testing unit test merupakan pengujian unit terkecil seperti classes, web page, dan sebagainya. Kemudian, pengujian yang dapat berdiri sendiri dilakukan selama implementasi. Integration test, mengevaluasi interaksi unit terintegrasi yang dites secara berbeda dan terpisah. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya.
Kemudian yang selanjutnya dipaparkan oleh Saudari Mutiara. Baik, saya Mutiara Sani. Di sini saya akan melanjutkan slide yang tadi. Jadi selanjutnya itu pengujian di localhost. 1. Pengujian usability. 2. Pengujian sistem navigasi atau struktur. Ketiga, pengujian grafik desain atau desain visual. Keempat, pengujian konten. Kelima, pengujian compatibility. Keenam, pengujian loading time. Ketujuh, pengujian functionality. Kedelapan, pengujian accessibility. Dan yang kesembilan, pengujian interactivity. Selanjutnya, pengujian usability. Parameter dari usability yang pertama itu kemudahan situs untuk dipelajari. Kedua, efisien dalam penggunaan. Ketiga, mudah untuk diingat. Keempat, apakah situs memiliki kesalahan. Kelima, kepuasan pengguna akan website. Selanjutnya, pengujian struktur navigasi atau struktur. Parameternya yang pertama itu apakah navigasi situs web mudah dipelajari. Yang kedua, apakah navigasinya sudah konsisten. Yang ketiga, apakah dimungkinkan untuk adanya feedback. Keempat, apakah menawarkan alternatif navigasi lain. Dan yang kelima, apakah menyediakan pesan visual yang jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sasmita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasmita. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pengujian grafik desain atau desain visual. Pengujian grafik desain atau desain visual dapat diuji dengan berbagai ukuran resolusi. Apakah desain web mengalami kerusakan atau tidak? Parameter yang digunakan adalah yang pertama, apakah penggunaan format image-nya sudah benar. Yang kedua, apakah komposisi warna sudah baik dan konsisten. Yang ketiga, apakah layout grafiknya konsisten. Yang keempat, apakah teksnya mudah dibaca. Yang kelima, apakah penggunaan grafik memperkuat isi teks. Yang keenam, apakah penggunaan animasi sudah ditempatkan dengan tepat dan memperkuat isi teks. Yang ketujuh, jika dilihat secara keseluruhan, apakah sudah membentuk pola yang harmonis. Selanjutnya, pengujian konten, yaitu parameter. Pertama, apakah konten relevan dengan tujuan situs. Yang kedua, apakah konten berguna dan bermanfaat. Yang ketiga, apakah gaya penulisan dan bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan situs dan target penggunaannya. Yang keempat, apakah sudah benar penulisannya dari segi bahasa dan tanda baca. Yang kelima, apakah sudah memiliki daftar penjelasan untuk istilah-istilah khusus. Yang keenam, apakah memiliki arsip dari konten dan data-data lama. Yang ketujuh, apakah informasi sudah objektif, valid, disertai data-data dan penjelasan yang mendukung. Yang kedelapan, apakah memiliki daftar referensi dari sumber yang autoritatif atau berwenang. Yang kesembilan, jika konten berbentuk multimedia, apakah berhubungan dengan isi situs web. Yang ke-10, apakah konten kemungkinan dan sudah up to date. Baik, perkenalkan, nama saya Mita. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Pengujian compatibility. Apakah kompatibel dengan berbagai web browser seperti Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Mozilla, Firefox, dan sebagainya? Apakah memberi alternatif untuk browser yang tidak dapat melihat situs? Jika menggunakan plugin, apakah pengguna mudah mendownloadnya? Pengujian loading time. Untuk menguji loading time, sebaiknya menggunakan kecepatan akses terlambat agar dapat memastikan bahwa pengguna mau mengakses situs. Selanjutnya, pengujian functionality dilakukan dengan menguji fungsi-fungsi yang ada pada situs, apakah berjalan atau tidak. Jika tidak, maka dapat dilakukan pengecekan kode apakah sudah ditulis dengan benar dan cara yang baik. Selanjutnya, pengujian accessibility memastikan bahwa situs web dapat diakses dengan baik oleh pengguna, termasuk orang-orang cacat.
Cara terbaik untuk memastikan bahwa suatu situs dapat diakses adalah dengan perencanaan yang tidak tergesa-gesa, pengembangan, pengujian, dan evaluasi. Selanjutnya, pengujian interaktiviti. Dasar interaktivitas adalah hyperlink atau link dan mekanisme feedback. Pastikan bahwa keduanya dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, pengujian di internet. Yang pertama, validasi HTML dan XHTML. Yang kedua, validasi CSS atau Cascading Style Set. Yang terakhir, validasi accessibility. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami tentang testing. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.